siraman kolbu, sejukkan hati. Tepuk tangan lagi. Kita lanjut lagi pembahasan tema kita pagi hari ini, jahat makin dekat siksa akhirat. Silakan Pak Ustadz. Iya, selama ini memang kita tidak pernah merasa kalau kita itu melakukan kejahatan. Enggak. Hanya melihat orang lain melakukan suatu kejahatan baru. Tapi kita tidak akan pernah merasa. Bolehlah husnudon, tetapi harus kita juga evaluasi. Perbuatan jahat itu tidak hanya membunuh orang. Tidak hanya melempar batu kepada orang. Tidak hanya korupsi. Tidak hanya itu. Jahat sekecil apapun itu akan tertulis oleh Allah Ta'ala. Sampai diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, wa may yaf'al dzalika udwanan wa dzulman fasawfa nuslihi naro. Barang siapa yang melakukan melanggar hak nih Bu, dan berbuat aniaya, akan kami masukkan ke dalam neraka. Nah ini harus kita ketahui, melanggar hak. Hak apa? Umpamanya ibu punya anak, haknya anak adalah disamaratakan. Tetapi ibu, maaf nih Bu ya, ini hanya untuk kita sendiri. Maksudnya kita sendiri itu kita harus paham. Biasanya di keluarga kita. Kemudian si anak yang pintar kita naikin, kita bangga-banggain. Si anak yang agak bodoh nggak mau nah ini sudah melanggar hak ini. Jadi kita yang anak yang pintar kita bangga-banggain malah dosa. Anak yang bodoh kita tutupin ya sama aja dosanya. Dalam satu sisi melanggar hak udah kena. Berbuat aniaya, berkata yang kasar itu aniaya hati, tidak boleh. Berbuat kasar, berkata kasar. Kemudian memukul, mulai ini tangan nih. Tidak seperti itu caranya. Jadi ada cara-cara yang memang diatur oleh Allah Ta'ala. Melanggar hak dan berbuat aniaya itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Sangat jelas sekali. Apa saja. Menekan tidak boleh, memaksa tidak boleh. Nah inilah Islam. Yang semua diatur agar kita itu berakhlak yang mulia di hadapan Allah Ta'ala. Sama seperti sifat-sifat Rasul yang berakhlak mulia. Ya. Membangga-banggakan sesuatu tidak boleh untuk diri kita. Itu kan berbuat dolim pada diri kita sendiri. Membangga-banggakan sesuatu. Loh saya kan bekerja, boleh kan saya itu membanggakan saya itu begini. Nah boleh ini loh. Allah sudah menceritakan bagaimana ciri orang fasik. Orang fasik itu biasanya itu membanggakan kalau enggak ayahnya, ya ibunya atau nasabnya, ya atau hartanya atau pekerjaannya. Dia banggain semuanya. Ini masuk fasik. Fasik itu termasuk kafir. Termasuk nanti akan masuk neraka. Nah ini harus kita ketahui. Dan harus kita setiap hari harus kita kita ingat-ingat. Kalau enggak lupa. Ya, seneng anaknya itu udah sekolah di pesantren, hafal Quran. Lupa. Biasanya anak saya lo ini, ya cerita. Ini ceritanya tentang apa sayur, ini cerita tentang anaknya yang hafal Quran. Nah itu kan namanya ujub, betul ya? Iya. Nah itu sendiri juga nggak boleh itu mendolimi diri sendiri namanya. Itu juga tidak boleh. Jadi kita harus pahami bahwa perbuatan jahat itu sebenarnya ada di sekitar kita sendiri. Nah, Islam mengingatkan, makanya sering-seringlah baca Quran, sering-seringlah baca arti Quran agar nanti kita faham. Walaupun tidak faham semua, paling tidak kita mulai faham. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa belajar untuk tidak berbuat jahat. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Ibu-ibu, ini kayaknya matanya pada merem semua. Ngantuk. Allah. Enggak, matanya merem. Bismillah, kita doa sama Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesegaran, diberikan semangat supaya bisa mengikuti acara siraman kolbu ini sampai akhir dengan konsentrasi yang penuh supaya bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya. Selanjutnya saya yakin ibu-ibu masih melek nih ya. Yang akan hadir memberikan tausiah, berbagi ilmu kepada kita semua. Ini sosoknya luar biasa Bu. Nyentrik, energik, asik, dan unik. Udah pasti tahu siapa dong? Ustadz Munawir Ngacir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung, aduh bingung,
hatiku sedih, tiada ketentraman dalam studio ini. Assalamualaikum. Salah. Ya Ya. Allah, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Aduh, Berapa nyanyi mulu. hari sih nggak ketemu kita kayak 10 tahun ya? Iya. Udah kayak lagu dangdut lah. Pak Ustadz Purnawir sehat ya? Alhamdulillah. Ini seger banget nih ngeliat Pak Ustadz Purnawir ini Ya orange. kudu kan ketemu nenek-nenek. Iya bener. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Pak Ustadz tema kita jahat makin dekat dengan siksa akhirat. Jangan sampai Al Sekarang nih Bu. besok. Oh, besok. Sekarang dong. Tausiahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang tema yang luar biasa. Tahadus Pinimah Kiai. Nih guru kita tadi udah nyampein juga, saya nyambungin saja ya. Nyambungin jahat itu adalah perbuatan jahat perbuatan maka jangan ikuti Allah memberikan warning kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ilal akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Wala tattabi'u, dan janganlah ikuti perbuatan syaitan. Nah, ada dua hal yang perlu kita cermati. Pertama, yaitu apabila orang jahat itu ketemunya 28. Orang baik ketemunya juga 28. Pengen tahu nggak, Bu? Pengen tahu nggak, Bu? Nih kalau orang jahat ketemunya 28, ada kalau malam. Apa itu? Ada 4 orang dibagi 77. Apa itu 77? Ghafala yughafilu, gaplean gitu ya. Lah iya kan? Di situ makanya kalau lagi main itu nggak kenal. Padahal cuman nggak ada sekilo juga nggak ada. Kalau mau naruh, kayak orang berat bener ya nggak? Iya kan? Nah, kalau mama sih insya Allah ya. Enggak main ya. Insya cuman segini 28. Kalau kalian kepengen jahat, kepengen sengsara adalah 28. Kadang-kadang sama kakaknya, sama adeknya. Enggak ada doa yang bagus. Mati lu. Ingat kan? Nah, iya kan? Masya Allah tuh 28. Kalau orang kepengen sukses, enggak jadi orang jahat pun juga 28. Apa itu? Huruf hijai. Ada berapa jumlahnya? 28. Lah kalau dicoba, kalau kepengen menjadi orang yang enggak jahat tentunya sering baca yang 28. Yaitu Al-Qur'an. Udah bisa baca Al-Quran belum? Makanya kalau baca Al-Quran pakai kalau nggak pakai seni nggak Insya Allah mudah-mudahan kita biar menjadi orang yang nggak jahat. 28 insya Allah kita diamalkan. Selamat dunia dan selamat akhirat. Itu saja, nanti kalau doa tangannya coba tangannya diangkat Bu semuanya Bu. Hadapin ke saya Bu semuanya Bu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Seger ya Bu, seger ya. Alhamdulillah. Sekarang kita tinggal cari kesimpulannya. Mudah-mudahan Siraman Kolbu menjadi salah satu acara yang senantiasa mengingatkan kita untuk tidak berbuat zolim, untuk tidak berbuat jahat, kemudian lebih istilahnya lebih memperdalam lagi ibadah kita.
lebih mendekatkan diri kepada Allah lagi ya. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan, Allah meridhoi sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang maksiat, tidak melakukan kejahatan sekecil apapun. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya setelah ini akan ada narasumber yang hadir di Siraman Kolbu. Ini tapi saya udah dapat informasi dari Miss Call, manajemen informasi Siraman Kolbu. Saya dapat bisikan bahwa narasumber yang akan hadir ini seorang wanita dan jika hamil selalu keguguran. Kalaupun melahirkan, bayinya selalu meninggal. Ya, astagfirullahaladzim. Seperti apa nih pasti saya yakin pemirsa di rumah juga ibu-ibu penasaran apa yang terjadi dengan narasumber kita. Makanya jangan kemana-mana. Selain satu ini kami akan kembali tetap di Siraman Kolbu, sejukkan hati.